Hai, saya Doni. Saya akan menjelaskan tentang bentuk telur. Telur berbentuk oval dan memiliki warna kecoklatan. Hai, saya Marta. Saya akan menjelaskan tentang telur. Telur bentuk oval dan berwarna kecoklatan seperti yang ada di gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tadi kalian sudah menyimak video animasi tentang telur. Video pertama itu orang menjelaskan telur dengan cara teks, sedangkan orang yang kedua menjelaskan telur dengan visualisasi berupa gambar. Mana yang kalian suka? Tentu orang yang kedua, karena orang yang kedua menjelaskan telur dengan cara gambar. Tujuannya untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman. Nah, perumpamaan telur tadi mirip ketika kita akan membuat sebuah website atau aplikasi. Perancangan dengan cara visualisasi itu tentu akan lebih memudahkan kalian ketika membuat sebuah proyek bersama tim kalian, karena akan meminimalisir kesalahpahaman dan tentu proyek akan lebih cepat selesai. Perancangan visual tadi bisa kalian tuangkan dalam bentuk wireframe. Wireframe adalah sketsa dari sebuah sistem yang akan kalian bangun yang sifatnya itu simple, clear, dan memudahkan seorang untuk memahaminya. Nah, biasanya wireframe itu bisa kalian tulis dengan cara manual, handwriting, atau menggunakan aplikasi seperti Figma, Balsamiq, Adobe XD, and etc. Ketika kalian akan membuat sebuah website atau aplikasi, itu ada tahapannya. Namanya itu adalah SDLC, System Development Life Cycle, atau yang bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia, siklus pengembangan sebuah sistem, dimulai dari requirement gathering hingga implementation and maintenance. Lalu di mana posisinya wireframe? Wireframe posisinya ada di sini, di tahap desain. Di tahap desain bukan hanya wireframe aja, tapi ada mockup dan prototype. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau misalnya dia clickable dan interaktif, dia itu namanya prototype. Sedangkan kalau dia nggak clickable dan nggak interaktif, tapi dia masih high fidelity, dia masuknya ke dalam mockup. Mungkin di sini ada yang belum tahu high fidelity itu apa. High fidelity yang bisa kita singkat dengan istilah hi-fi itu adalah desain yang tingkat presisinya tinggi. Maksudnya desainnya itu udah detail, jadi udah ada warnanya, tipografi, semuanya udah diatur dalam sebuah mockup. Sementara wireframe itu sifatnya low-fi, low fidelity. Jadi bentuknya memang sketsa dan desainnya itu memang presisinya masih sangat rendah. Jadi sebenarnya intinya itu sama, mau kalian desain wireframe, mockup, prototype, digital printing design, desain grafis, dan desain lainnya, itu prinsipnya sama. Sehingga desain is design. Lalu di internet itu banyak sekali template-template UI yang bertebaran yang bisa kalian pakai secara instan. Cuman masalahnya, template itu apakah sesuai dengan kebutuhan kalian? Belum tentu. Karena mereka merancang desain itu berdasarkan masalah yang mereka hadapi, lalu mereka cari solusinya dalam bentuk visualisasi desain. Oleh karena itu, stop solving other people problem. Nah, ini maksudnya desainer dan dekorator. Kalau dekorator mungkin mereka akan lebih banyak ngambil template-template yang ada di internet. Tapi kalau desainer, mereka membuat sebuah visual atas keputusannya sendiri berdasarkan penelitian, investigasi, dan fakta. Sementara dekorator, dia hanya membuat desain berdasarkan instingnya sendiri.
Nah, berikut adalah karakteristik wireframe. Wireframe itu adalah blueprint dari mobile apps atau web apps. Digunakan untuk menyusun layout sehingga kita akan memudahkan kita untuk menyusun layout sehingga layoutnya itu bisa lebih rapi. Dan ini dibuat oleh UI UX designer. Toolsnya tadi kita udah bahas, kalian bisa menggunakan manual atau digital. Kalau digital mungkin enaknya kalian cuma bisa drag and drop aja, jadi kalian lebih fokus untuk menyusun layoutnya. Terus warna yang dipakai itu grayscale, white and black, no coding requirement, dan no visual. Maksudnya no visual itu kalian tidak fokus terhadap warnanya dan tipografi. Apa aja sih yang harus dijelaskan dalam sebuah wireframe? Wireframe itu harus menjelaskan isi yang ada dalam halaman website, karena tadi bentuknya layout kan. Nah, terus gimana caranya layout itu bisa terorganisir dengan baik dalam sebuah page. Nah, setelah itu kalian bisa sortir mana yang penting dan mana yang enggak, yang bisa kalian masukkan ke dalam sebuah page desainnya. Kemudian kalian harus menentukan flow direction-nya. Jadi setelah si user ngeklik button, terus kemana lagi ya user harus perginya. Nah, selanjutnya, ini yang penting, kita akan bahas tentang prinsip desain. Kemudian di setiap prinsipnya itu kita akan langsung masuk ke contohnya, yaitu kita akan menganalisis website Tokopedia. Oke, prinsip yang pertama yaitu ada balance. Balance itu adalah untuk mengatur mana elemen negatif dan mana elemen positif. Ya, mungkin sampai sini kalian pasti bakal bingung. Ini maksudnya apa ya? Coba kita lihat ke contohnya. Nah, di sini tuh banyak kotak-kotak yang bisa dibilang acak-acakan, karena di sini ada yang persegi panjang, terus ada yang persegi. Tapi di sini dia itu ada negatif elemen, dimana kosong kan, jadi gak seimbang antara kiri dan kanannya. Let's see, di contoh yang kedua kita bisa lihat di kiri dan kanannya itu sama. Jadi bisa kita katakan bahwa contoh yang ini tuh adalah balance. Nah, coba kita lihat di website Tokopedia. Kita ubah ke wireframe-nya. Di sini, di sebelah kiri dia sama, dan sebelah kanan dia pun sama. Jadi bisa dibilang kalau website Tokopedia itu menerapkan prinsip balance. Selanjutnya prinsip yang kedua, rhythm. Rhythm itu adalah prinsip yang memiliki interval antara elemen satu dan elemen yang lainnya dan bersifat predictable. Jadi bisa diprediksi tuh karena bentuknya itu sama, baik itu bentuknya, ukurannya, maupun panjangnya. Contohnya kayak gini. Di sini di UI-nya Tokopedia itu ada section tentang kategori apa. Yang gambar 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, jadi itu sifatnya kayak ritme aja gitu, jadi bisa dipredictable karena ukurannya itu memang sama. Prinsip yang ketiga yaitu harmony. Harmony itu ukurannya, bentuknya, dan penempatannya itu harmoni. Jadi harmoni itu bisa datang jadi ritme dan dari prinsip balance. Jadi hampir-hampir mirip sih, dan dia sifatnya tidak individual karena dilihat secara keseluruhan. Karena satu elemen dengan elemen yang lainnya itu saling berhubungan. Contohnya gini, ini kan nggak harmoni ya, karena yang tadi di prinsip sebelumnya tentang ritme, dia itu kalau ritme kan selaras. Nah, tapi kalau ini nggak selaras, jadi ada yang persegi panjang, ada yang kotak, dan ada yang posisinya lebih atas, lebih bawah. Coba kita bandingkan sama ini. Ini sama ya, dari sini dia menggunakan sampai sini, lalu baris kedua dari sini sampai sini. Nah, lalu prinsip yang keempat, dominance. Dominance ini
kebanyakan memang berdasarkan ukuran yang lebih besar, jadi bisa lebih mengalihkan perhatian kita lebih cepat. Tapi dominan bukan cuma itu aja, kita bisa menggunakan dominan menggunakan kontras. Nah, kalau ini dominan berdasarkan ukuran, kita bisa lihat pertama kali kita melihat interface ini yaitu gambar promo ini yang paling besar ya. Nah, sementara yang di sini itu menggunakan kontras. Jadi ketika kita klik buttonnya itu akan menjadi warna putih tapi yang di belakangnya itu akan menjadi lebih gelap karena kita dominannya itu akan dialihkan ke button ini. Jadi gitu maksudnya dominan yang menggunakan kontras. Selanjutnya alignment. Alignment ini adalah kerapihan juga intinya. Cuman dia akan memudahkan kita untuk lebih scanning lebih cepat. Maksudnya itu kalau kalian tahu di Word itu ada alignment rata kiri, rata kanan, dan center, di sini di UI juga ada yang namanya alignment seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buat teks, kalau memang kita maunya sebaris, berarti setiap teksnya, setiap objeknya kita buat dalam satu baris. Gak mungkin kita bikin ini, teks ini misalnya satu baris, teks ini jadi 2 baris. Kan jadi gak rapi. Terus selanjutnya di section traktiran pengguna baru. Kita lihat di sini mereka semua pakai 2 baris ke-1 sama baris kedua. Cuman di sini yang di gambar bakso aci ini dia menggunakan baris pertama. Seharusnya di sini dia ada baris ke-2. Nah, di baris ketiga dia ada presentase diskonnya, baris keempat harganya, baris kelima lokasinya. Jadi semuanya sama ya. Dan proximity. Proximity itu adalah jarak antara visual elemen. Nah, proximity juga menjelaskan tentang hubungan. Kalau kita lihat yang ini, itu adalah satu grup. Tapi kalau kita lihat yang sampingnya sebelah kanan yang ini adalah 2 grup. Grup 2 maksudnya. Terus yang ini juga mereka divide to group. Jadi mereka dipisahkan dengan jarak, dan ini pun sama dipisahkan dengan jarak. Jadi bisa kita tebak kalau ini tuh ada 2 grup. Nah, implementasinya apa ke dalam sebuah website? Ini adalah group 1 dan ini adalah group 2. Jadi group 1 ini membahas tentang kategori pilihan, dan group 2 ini tentang top up dan tagihan. Jadi bisa dimasukkan dalam satu baris itu ada 2 grup. Yang penting ada yang memisahkannya kotak, atau bisa jadi dari jaraknya antara grup 1 sama grup 2. Gimana penjelasan tentang wireframe-nya? Mudah kan? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa mengimplementasikannya ke dalam wireframe kalian. Semoga kalian sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.